Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Madam Amira di channel MOBY. Enjoy po, happy life. Baik, teman-teman enjoy. Pada malam ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Di mana bintang tamu kita ini kita akan berbicara tentang sekitar pernikahan. Nah, beliau adalah seorang ustaz. Dan untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja ke bintang tamu kita pada malam ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Madam mengucapkan banyak terima kasih Pak Ustaz sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama Madam pada malam ini. Tentu kita akan berbincang terkait masalah pernikahan. Iya, masalah pernikahan ini Pak Ustaz tahu. Tapi sebelumnya Pak Ustaz tahan dulu, perkenalkan diri dulu kepada teman-teman Enjoy. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa MOBY. Nama saya Alimuddin Akib SHI. Pekerjaan saya sehari-hari adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Sindapang, ditoskan di kantor KUA Kecamatan Pancalotang. Juga dipercayakan oleh masyarakat sebagai imam desa. Juga dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Sindapang untuk menjadi mubalik dai di Kabupaten Sindapang. Seperti itu, Madam. Oh, luar biasa. Ternyata Pak Ustaz begitu banyak tanggung jawab yang harus diemban Betul, Madam, betul. Dalam hal bagaimana menjadi paling tidak memberi membantu masyarakat pada dasarnya dalam hal-hal keagamaan tentunya Pak Ustaz Oke, baik, malam ini spesial Pak Ustaz kita akan membahas terkait bahwa pernikahan pernikahan itu pada dasarnya kita semua menginginkan bahwa pada awalnya kita membangun pernikahan itu berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja sampai maut memisahkan. Tapi itu di tengah perjalanan biasanya ada hal-hal yang terjadi di luar dari keinginan dan harapan kita. Nah, pada malam ini khusus untuk Pak Ustaz mungkin bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana membangun atau membina hubungan pernikahan sehingga bisa langgeng. Tapi sebelum itu Pak Ustaz, Madam mau tanya dulu nih. Ayo. Pak Ustaz sudah berkeluarga juga? Ya, alhamdulillah sudah, Madam. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini masih langgeng, masih oke saja, bahagia? Bahagia. Oh, syukur alhamdulillah, berarti tepat sekali. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya menikah itu apakah memang menjadi suatu kewajiban atau diharuskan sesuai menurut ilmu agama seperti itu Pak Ustaz? Ya, karena begini, karena menikah itu adalah merupakan yaitu hal yang untuk menghalalkan suatu antara laki-laki dan perempuan untuk membina suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena kenapa ditinjau dari pernikahan itu memang perlu dari artinya karena pernikahan itu bisa ditinjau dari wajib dan lain sebagainya, bisa sunnah, bisa sebagainya, seperti itu, Madam. Oke, baik. Contohnya seperti ini. Dalam sebuah pernikahan tentu yang bertanggung jawab di sini kedua belah pihak. Maksud Madam, suami dan istri. Nah, dalam hal tanggung jawab sebagai seorang istri nih. Nah, kebetulan kan Madam seorang perempuan nih. Oke, kalau tugas sebenarnya seorang istri itu sebaik-baiknya di dalam yang seharusnya seperti apa? Oh, kalau memang berbicara masalah Tuhan dan tanggung jawab itu, kalau sebenarnya itu perempuan itu atau suami atau istri, kalau istri itu cuma dua, Madam. Istri? Sebenarnya cuma dua pekerjaannya. Oh ya, dua tugasnya. Ya, dua saja. Oke, apa saja itu? Selain itu, Madam, diserahkan kepada laki-laki, suami. Oke. Apa itu yang dua? Yang pertama mengurus anak, menjaga anak, kemudian yang kedua diperanatkan, itu saja. Oh ya, berarti selain itu mencuci, memasak, tugasnya sebenarnya suami. Serius Pak Ustaz? Iya. Baik. Jadi tugas silakan. Namun, Madam, perlu kita ketahui bahwa seorang perempuan itu harus taat kepada suami. Kepada suami. Kenapa? Nabi kan menjelaskan bahwa sebaik-baik perempuan, sebaik-baik wanita yang pertama kalau dipandang
menyenangkan hati perasaan Iya, suaminya. betul. Kalau disuruh dijalankan kesuruhan suaminya apa yang dia suruhkan. Tentu dalam hal yang benar. Ya betul Siap. madam. Ya tentu Oke. hal yang positif Ya, bukan positif. ke negatif. Ya, betul. Kemudian selanjutnya yaitu taat kepada suami. Taat. Ya, taat kepada suami. Kemudian menjaga kehormatan dan Diri menjaga dan kehormatan diri keluarga seperti itu madam. Oh, oke. Jadi dalam artian bahwa taat, walaupun sebenarnya sesungguhnya itu seorang seorang suami memang bukan pekerjaannya adalah memasak, mencuci dan sebagainya, bahkan ke pasar belanja. Iya, betul. Nah, tapi kalau disuruh sama suami, ya, Ya. maka dia harus lakukan karena taat kepada suami seperti Ya. itu. Oh, Ya. iya. Luar biasa. Jadi tugas seorang istri tugas seorang istri hanya dua. Yang pertama ya beranak. Dan diperanatkan. Makanya seorang perempuan itu jangan menolak kalau dia Oh iya, disegerakan. yaitu Nabi kan mengatakan begini. Iya, pasti. Manakah halidiniha rasaka Allahu malaha. Jadi barang siapa yang nikah karena agama karena agama maka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai pemuda pemudi janganlah kita canggung untuk menikah. Insya Allah diberikan rezeki, jangan kita was-was bahwa bagaimana nanti dari mana saya mendapatkan rezeki yang banyak untuk untuk istri saya dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Oke. Intinya percaya bahwa segala sesuatunya sudah diatur oleh betul, Yang Maha Kuasa. Oke. Baik, nah Pak Ustadz kebetulan kan seperti ini untuk menghindari nih ya biasanya kan supaya bentuk perkawinan itu bisa tetap utuh mungkin ada hal-hal yang perlu dipersiapkan misalnya nih sebelum kita memutuskan untuk menikah, artinya menyatukan dua pribadi yang berbeda. Apakah memang kan Pak Ustadz ya berkiprah di lingkungan itu? Memang apa ada syarat-syarat tertentu misalnya yang perlu diperhatikan ketika memang pranikah maksudnya? Ya, silakan. Begini madam. Ya. Kalau mau menikah seseorang wanita, calon pengantin istilahnya, baik itu perempuan atau laki-laki yang mau menikah, kita lihat dulu umurnya, dari umur. Karena sekarang itu regulasi dulu ya kita terapkan adalah regulasi aturan undang-undang yaitu nomor 1 tahun 74. Ya. Sekarang sudah diubah regulasinya menjadi nomor 16 tahun 2019 kemarin bahwa umur seorang calon pengantin laki-laki 19 tahun, calon pengantin perempuan 19 tahun. Nah, makanya kalau memang tidak mencapai umur tersebut maka apakah calonnya laki-laki dalam hal ini calon suami tidak mencapai berarti dia harus berpengadilan dispensasi. Oke, baik itu secara administrasi. Maksudnya ini secara umum nih misalnya ketika ini contoh seorang ini ada pasangan yang sudah siap menikah, apakah tidak misalnya ada namanya pendidikan pranikah yang diberikan dulu kepada calon mempelai keduanya? Oh ya betul madam, begini harus ada BP4 namanya. Apa tuh? Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan. Biasanya disebut dengan SUS Jatim, kursus bagi calon pengantin. Oh ya, itu tujuannya untuk apa tuh Pak Ustadz? Ya, diberikan masukan-masukan arah pendidikan kepada calon pengantin ini supaya bagaimana nanti ke depannya bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah seperti itu. Berarti memang ada pendidikan pranikah gitu. Iya, betul. Oke, luar biasa dan pasti ya tujuan ini diadakan dibuat regulasi ini untuk menghindari atau meminimalisir angka perceraian, angka perceraian. Gitu ya. Oke, baik. Tapi kita tidak malam ini, teman-teman Enjoy, kita tidak akan membahas Pak Ustadz terkait dengan perceraian. Kita akan membahas tentang bahwa bagaimana menciptakan itu untuk membuat melanggengkan suatu pernikahan. Nah, mungkin kalau boleh tahu Pak Ustadz sendiri nih ada berapa maksudnya sudah ada berapa anak selama Alhamdulillah selama sudah itu sudah 4. Sudah 2, satu laki-laki dan satu perempuan. Satu perempuan hanya Pak Ustadz, berarti sepasang. Oke, baik. Nah, selama Pak Ustadz menjalani hubungan suami istri dengan ibu, biasanya nih kalau misalnya ada hal-hal atau kendala-kendala yang muncul, pasti kan nggak selamanya oke-oke saja kan Pak Ustadz? Pasti ada kalanya kita ada aja masalah yang muncul. Nah, seperti apa misalnya Pak Ustadz menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya itu? Intinya itu tadi saya katakan bahwa
perbaiki dari niat dulu. Ya. Ya, niat. Karena nikah itu mempunyai arti, Madam. Nikah artinya? N itu niat. Nah, kemudian I ikhlas. Nah, kemudian K kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian A amanah. Kemudian N kemudian H-nya ini hormat menghormati dan harmonis, berarti nikah. Nah, kalau kita semua suami istri memahami sudah ini, tentu artinya tidak ada lagi kesalahpahaman, kecurigaan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu. Karena kita sudah berjalan dengan hati yang niat yang baik, ya memberikan keikhlasan kepada suami, suami memberikan keikhlasan kepada istri, seperti itu, hormat menghormati, saling menjaga dan lain sebagainya seperti itu. Berarti dengan nikah tadi, pengertian nikah itu sendiri itu sudah merangkul semua, ya pengertian menuju ke keluarga yang sakinah. Oke, waduh, berarti minimal nih orang persis ya yang mau menikah dan yang akan menikah, yang belum menikah dan yang akan menikah mesti tahu ya sebenarnya pengertian dari nikah itu menurut Pak Ustadz tadi ya seperti itu. Jadi dengan memahami pengertian nikah itu sendiri sudah tercakup untuk bagaimana cara menciptakan keluarga yang sakinah seperti yang diharapkan. Ya betul. Oke, Pak Ustadz, nah begini nih Pak Ustadz nih. Contoh, kan kadang-kadang mungkin ya salah satu mungkin dari pasangan ya rumah tangga, dalam rumah tangga itu mungkin paham soal agama, tapi misalnya salah satu diantaranya tidak balance dalam memahami yang namanya pemahaman soal membina hubungan berkeluarga. Nah, ketimpangan apa yang mungkin bisa terjadi kalau seperti itu, Pak? Begini, justru itu, Madam ya. Apakah laki-lakinya atau dalam hal ini suami yang tidak sinkronisasi atau tidak seimbang, misalnya contoh laki-lakinya tidak sholat misalnya, lantas perempuannya atau istrinya sholat, maka di sini perlu diberikan bimbingan bagaimana cara suami, bagaimana cara istri menyikapi, memberikan arahan-arahan karena suaminya tadi tidak sholat, bagaimana cara memberikan memberikan pencerahan kepada suami sehingga suami bisa mengerti. Dengan begitu pula juga masukan istri kepada suami secara mendidik sehingga hati seorang suami ini bisa untuk melakukan sholat seperti itu. Artinya harus saling mengarahkan. Dalam hal bagaimana menjalankan bahtera itu secara bersama, khususnya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, begitu. Baik nih, waduh menarik sekali pembicaraan kita pada malam ini Pak Ustadz ya. Nah terkait dengan arah tadi kita mau kan keluarga yang bahagia. Nah kalau boleh tahu mungkin Pak Ustadz bisa kasih masukan kepada teman-teman yang juga sebenarnya sebagai seorang laki-laki tepatnya suami nih. Seharusnya bagaimana sih kita seorang suami itu harusnya memperlakukan seorang istri misalnya. Ya. Silakan. Intinya seperti ini. Bagaimana karena perasaan seorang istri itu tidak sama dengan laki-laki. Istri itu mendalam sekali dia punya perasaan. Jadi peka sekali. Jadi olehnya itu kita sebagai suami yang baik suami yang baik itu janganlah pertama mengeluarkan kata-kata kasar kepada istri. Kemudian bagaimana terus berupaya supaya istri diajak selalu bercengkrama seperti itu. Jadi intinya bagaimana caranya untuk Madam selalu menumbuhkan rasa kasih sayang kepada istri seperti itu. Artinya kita bangun kasih sayang. Kita berusaha ciptakan kapan saja dan dimanapun. Pokoknya kita dalam keluarga itu kita ciptakan suasana yang ceria seperti itu, Madam. Dan sebaliknya seharusnya nih, kalau tadi itu perlakuan seorang suami, apakah Bapak juga memperlakukan istri di rumah seperti itu? Jelas saja seperti itu. Baik. Benar sekali buktinya kan masih aman sampai hari ini. Insya Allah Baik. Sebaliknya Pak Ustadz, seharusnya seorang perempuan notabene status sebagai istri nih. Bagaimana kalau sebaliknya istri itu harusnya memperlakukan suami seperti apa? Sama dengan itu kebalikannya istri juga itu harus tahu juga posisinya sebagai istri. Jangan suka bawal, rewel, cerewet dan sebagainya. Karena kenapa? Terkadang juga ini terkadang. Sometimes. Terkadang seorang suami datang dari pekerjaan dia capek lantas datang
ditunggu sama apa namanya sama istrinya. Jadi walaupun bagaimana siatnya kita dari kantor apa dan sebagainya, dari pekerjaan kita, tetap kita ini artinya pusing 7 keliling karena kenapa? Langsung diomeli oleh apa namanya oleh istri seperti itu, madam. Berarti tetap ada kesan tidak enak, sudah merasa capek, merasa nggak dihargai. Ya, karena kurang itu. Ya, oke, berarti teman-teman enjoy, hindarilah hal-hal seperti yang baru saja disampaikan oleh Pak Ustaz kita. Karena itu salah satu bentuk bagaimana menciptakan suasana yang tidak damai. Akhirnya nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman dan tidak kecocokan seperti itu. Akhirnya mulailah terasa kurang nyaman. Oke, nah untuk Pak Ustaz sendiri menyikapi tentu biasanya kalau Pak Ustaz dalam mengadakan melaksanakan rutinitas sehari-harinya biasanya membawa hikmah perkawinan pasti ya. Nah paling tidak mungkin teman-teman enjoy juga pada kesempatan ini disampaikan untuk memilih pasangan baik laki-laki yang belum menikah maupun perempuan yang belum menikah, sebaiknya apa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memilih pasangan hidup? Ya, itu. Silakan Pak Ustaz. Nabi kan mengatakan bahwa seorang laki-laki, madam, yang mau menikah dengan seorang perempuan harus hak cinta. Saya singkat pribadi hak cinta. Apa itu hak cinta? Pilih karena hartanya, hak pilih karena keturunannya, gitu. Kemudian pilih karena kecantikannya. Kemudian yang keempat cinta, pilih karena agamanya, hak cinta. Hak dalam bercinta. Jadi harta, keturunan, kecantikan dan agama, pilih ini. Nah, lebih kita dominan kepada agamanya begitu, madam. Mewakili semuanya dari semua yang ada. Nah, sekarang gini Pak, ini yang harus memperhatikan itu tadi dengan keempat poin ini, apa hanya kaum laki-laki atau perempuan juga seperti itu? Perempuan juga. Boleh, sah-sah saja. Tapi kan pada dasarnya biasanya kan kita ini perempuan, kebetulan kan juga perempuan. Biasanya kita tuh lebih mementingkan yang nomor 4 tadi. Apa tuh? Agama. Yang ke arah harta. Nomor betul. berapa itu? Biasanya karena apa? Biasanya tuh perempuan merasa ketika kita serba kekurangan, bagaimana mau bahagia Pak Ustaz? Nah, itu masalahnya madam sekarang yang terjadi kalau memang kita kalau kita memilih suatu pasangan semata-mata karena harta, karena Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang menikah karena harta akan sirna nanti, suatu saat akan sirna. Begitu. Akan tetapi kalau kita pilih dengan agamanya, insya Allah dunia akhirat kita dapatkan seperti itu, madam. Luar biasa. Kenapa? Dengan memilih yang punya agama berarti terwakilkan semuanya. Yang ketiga yang lainnya. Kecantikan. Kenapa? Bisa melihat istri kita tetap cantik karena kita tertanam walaupun sudah tua. Betul. Seperti itu Pak Ustaz rasakan kepada ibu di rumah. Betul. Luar biasa. Baik, berarti pasti istri Pak Ustaz ibu di rumah pasti bangga dong punya suami seperti Pak Ustaz. Selamat malam Ibu. Baik. Nah, kita lanjut Pak Ustaz. Ini sedikit lagi. Baik, mungkin pada saat ini Pak Ustaz bisa memberikan tips secara singkat untuk itu tadi bagaimana membina rumah tangga yang harmonis, yang mempertahankan rumah tangga langgeng sakinah mawaddah dan warahmah tadi. Silakan langsung Pak Ustaz. Intinya seperti ini, garis besarnya bagaimana caranya kita itu secara jangan saling mencurigai. Kita terapkan pengertian dalam rumah tangga. Bagaimana cara selalu ada kenyamanan yang kita terapkan dalam rumah tangga. Bagaimana cara mendidik istri suami mendidik istrinya, menafkahi istrinya secara baik, secara wajar. Seperti itu, madam. Jadi intinya seperti itu. Baik. Siap. Aduh Pak Ustaz, ini menarik sekali. Terlepas dari itu semua, dari yang sudah Pak Ustaz sampaikan barusan, mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada teman-teman enjoy yang belum menikah dan yang akan segera menikah. Silakan. Terima kasih madam. Jadi kepada teman-teman pemirsa MOBWI dimanapun Anda berada, bahwa menikahlah. Karena kenapa? Menikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW.
An-nikahu sunnati paman ragiba sunnati falaysa minni. Begitu madam. Nikah itu adalah merupakan sunnahku kata baginda Rasulullah SAW, dan barang siapa yang tidak menikah berarti dia bukan tergolong daripada umat ini. Yang kita khawatirkan karena kenapa? Umur kita kan tidak bisa dijamin kapan kita sampai kapan kita berakhir di mana seperti itu madam. Olehnya itu jangan kita merasa bahwa bagaimana nanti cara kita menghasilkan harta kalau sudah menikah. Jangan kita pakai terhadap itu. Jangan kita membayangkan yang tidak karena kita pasrahkan kepada Allah bahwa rezeki itu tidak akan ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertukar. Sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minder untuk menikah seperti itu madam. Pokoknya yang sudah memenuhi syarat untuk menikah disegerakan. Segerakan menikah, jangan menunda. Jangan menunda. Kalau menunda Pak Ustaz? Itu tadi madam. Jangan sampai ada penyesalan nantinya. Ya, betul. Oke, aduh. Terima kasih Pak Ustaz, luar biasa. Pak Ustaz sudah memberikan kita teman-teman enjoy khususnya masukan yang luar biasa pada malam ini. Dan oke Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan sampaikan salam buat keluarga tercinta di rumah. Semoga kebahagiaan senantiasa bersama Pak Ustaz dan keluarga. Oke? Dan saatnya kita berpisah Pak Ustaz. Oke? Dan kami berharap kepada teman-teman enjoy bahwa apa yang tadi kita sudah perbincangkan dengan seorang ustaz bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang perlu sebelum menikah, dan kemudian ketika sudah menikah perhatikan tadi itu arti daripada kata nikah. Karena itu ada inti untuk membangun, membina keluarga yang harmonis seperti yang semua kita harapkan bersama. Nah, berharap teman-teman enjoy yang menonton channel MOBWay kali ini ya berada dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Oke teman-teman enjoy, sampai di sini perbincangan kita pada malam ini. Bertemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy for happy life. Bye bye.